Bab penawaran mentor. Ketegangan tidak berlangsung lama. Tepat ketika Daniel bertanya-tanya apa yang Dominic lakukan dan mengapa dia tidak muncul, dua orang tua bergegas keluar dari kapal mewah Jefferson. Mereka bergerak luar biasa cepat. Salah satu dari mereka bergerak ke buritan kapal dagang Strickland untuk mencegah orang-orang melarikan diri dengan cara itu. Yang lainnya langsung menuju haluan. Dia mengulurkan tangan kirinya dan itu berubah menjadi lengan emas raksasa, meraih kapal. Setelah mencapai ranah abadi dari daftar tertinggi, sekarang dia dapat dengan bebas menggunakan rumus tubuh emas abadi miliknya dan memecahnya menjadi beberapa bagian. Ini berarti bahwa setiap bagian dari tubuh master daftar tertinggi dapat secara instan berubah menjadi bentuk tubuh emas abadi dan menyesuaikan ukurannya sesuai dengan situasinya. Ini tidak seperti master daftar dominator, yang perlu mengubah seluruh tubuhnya menjadi raksasa emas agar dapat menggunakan kekuatan formula tubuh emas abadi. Sekarang dia mengubah tangan kanannya menjadi bentuk tubuh emas abadi. Bagian tubuhnya yang lain tetap sama. Dengan cara ini dia akan tetap fleksibel dalam pertempuran. Pada saat yang sama, dia bisa memusatkan kekuatannya di satu tempat tanpa membubarkannya. Ukuran tangan emasnya sangat cocok dengan kesempatan itu dan sekarang bisa memegang kapal dagang Strickland. Ketika dia melihat kedua orang tua itu, Daniel terkejut. Mereka berdua adalah Master Supreme List. Sepertinya bajingan itu, Tyrell, benar-benar ingin bergerak. Apa yang harus dia lakukan? Dia tidak membawa siapapun bersamanya yang bisa melawan dua Master Supreme List. Apakah dia benar-benar harus bunuh diri untuk melindungi kepolosannya sendiri dan stabilitas keluarganya? Daniel tidak ingin mati. Dia adalah seorang wanita, tapi dia memiliki ambisinya. Sejak dia masih kecil, dia adalah Strickland yang paling menonjol di generasinya. Tapi sebagai seorang wanita, generasi tua Strickland tidak menaruh banyak saham padanya. Tidak peduli seberapa luar biasanya dia tidak akan pernah menjadi pewaris Strickland. Daniel telah menunggu dalam antisipasi cemas. Dia ingin mengubah situasi. Dia ingin peninggalan lama keluarga Strickland menyesal karena mereka tidak menaruh stok padanya. Tapi hari ini dia bertemu dengan bajingan ini, Tyrell. Semua pikiran dan ambisinya akan menjadi asap. Sekarang dia hanya punya dua pilihan. Yang pertama adalah bunuh diri sebelum Tyrell menangkapnya. Dengan cara ini dia setidaknya bisa menjamin stabilitas sementara Strickland. Yang kedua adalah membiarkan Tyrell memaksanya naik ke kapalnya. Dalam hal ini, reputasinya akan menderita dan begitu juga keluarganya. Banyak yang memandang keluarga Strickland dengan mata tamak, dan mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk melahapnya. Sementara Daniel berjuang untuk memutuskan, orang tua itu sudah meraih kapal dengan tangan emas raksasanya. Pertahanan kapal ditetapkan secara maksimal. Yang menghalangi tangan emas itu dari luar. Mendapati tangan emas raksasanya terhalang, pria tua itu tersenyum menghina. Untuk menghentikan tubuh emas abadi dari master daftar tertinggi dengan kekuatan yang sangat kecil hanyalah angan-angan. Dia dengan lembut mengepalkan tangan raksasanya. Menimbulkan suara yang menyebabkan bulu kuduk semua orang di atas kapal berdiri tegak. Kemudian sistem pertahanan seluruh kapal turun. Sistem pertahanan kapal tidak bisa menangani satu pukulan pun dari orang tua itu. Tapi setelah menghancurkan pertahanan kapal, orang tua itu tidak merusak lambungnya. Jika dia ingin membunuh mereka semua, dia akan menghancurkan kapal mereka tanpa ragu-ragu. Jika dia melakukan itu, diragukan salah satu dari mereka akan selamat. Tapi orang tua itu tidak datang untuk membunuh semua orang. Dia datang untuk mengambil Daniel hidup-hidup. Dia menarik tangan emas raksasanya dan bergegas menuju ruang kendali kapal dagang. Lambung kapal yang keras seperti Play-Doh baginya. Wump! Orang tua itu mendorong melalui lambung kapal. Dia tiba di dalam ruang kontrol dan bergerak melalui kerumunan menuju Daniel. Dia bergerak terlalu cepat. Sejak saat Tyrell memerintahkannya untuk menangkap Daniel hidup-hidup, dia telah merobohkan pertahanan kapal dan sekarang masuk ke ruang kendali. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Ketika Daniel dan para pelayan wanita telah pulih dari keterkejutan mereka, lelaki tua itu sudah berada di dalam ruang kontrol. Begitulah kekuatan mengerikan dari master daftar tertinggi. Nona Daniel, melarikan diri. Kami akan melindungimu. Seorang pengawal berteriak. Kemudian penjaga dan pelayan wanita lainnya sadar. Mereka mengeluarkan pil dan bersiap untuk meminumnya. Ini adalah pil listrik. Setelah dimakan, akan menyulut seluruh darah dalam tubuh mereka. Ini memungkinkan pengguna untuk memiliki kekuatan beberapa kali lebih besar dari miliknya sendiri untuk waktu yang singkat. Tapi tentu saja, kamu harus membayar harga yang besar, hidup kamu. Pil kekuatan memungkinkan orang yang meminumnya untuk menarik kekuatan hidup mereka secara berlebihan untuk bertarung. Itu memungkinkan seseorang untuk mengeluarkan kekuatan hidupnya secara eksplosif, tetapi hanya untuk waktu yang singkat. Tapi apakah orang tua itu akan memberi mereka kesempatan? Bahkan jika mereka meminum pil kekuatan mereka tidak akan menjadi ancaman baginya. Beberapa pengawal master daftar Immortal akan agak sulit dihadapi jika mereka meminum pil mereka.
Mungkin mereka bisa membuat sedikit waktu bagi Daniel untuk bunuh diri. Itu akan menjadi masalah serius. Untuk mencegah masalah, orang tua itu berteriak. Kalian ingin minum pil listrik? Lupakan tentang hal itu. Kemudian dia melepaskan kekuatan daftar tertingginya. Boom! Seluruh kapal bergetar hebat seolah tidak bisa menahan energi pria tua itu. Untuk mencegah masalah, orang tua itu berteriak. Kalian ingin minum pil listrik? Lupakan tentang hal itu. Meskipun demikian, itu sudah cukup usang dan bisa berantakan kapan saja. Ruang kontrol sudah berantakan. Semua yang ada di sana telah hancur. Pengawal dan pelayan wanita yang hendak meminum pil kekuatan semuanya telah terganggu oleh kekuatan ledakan pria tua itu. Mereka hanya bisa menyerah pada mengambil pil listrik dan membentuk dinding untuk melindungi Daniel. Beberapa pengawal Immortalist berdiri di depan, kekuatan bertarung mereka meledak dalam postur bertahan. Pelayan dan pengawal wanita Daniel ada di sana untuk melindunginya. Bahkan jika itu berarti mengorbankan diri. Tapi mereka sangat meremehkan kekuatan master daftar tertinggi. Ketika orang tua itu meledakkan energinya, dengan mudah menerobos pertahanan gabungan pengawal Daniel dan menyebarkan semua orang yang berdiri di depannya. Meninggalkan hanya Daniel berdiri di sana sendirian. Seolah-olah dia telah membeku di sana. Saat itu sudah terlambat baginya untuk bunuh diri. Karena pria tua itu sudah berdiri di sebelahnya. Dengan master daftar tertinggi berdiri di sampingnya, bagaimana dia memiliki kesempatan untuk bunuh diri? Daniel tidak pernah berpikir Tawel akan bergerak begitu tegas melawannya, atau dengan kecepatan seperti itu. Dia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk bereaksi. Dia mungkin berhasil jika dia bunuh diri di awal. Sayangnya, dia ragu-ragu. Tidak ada yang rela mati kecuali tidak ada pilihan lain. Pada saat ini, menghadapi master daftar tertinggi di depannya, Daniel, putri ketiga dari keluarga Strickland, benar-benar tidak berdaya. Dalam menghadapi kekuatan absolut, semua skema dan plot tidak berguna. Dia tahu Tawel tidak akan mendengarkan apapun yang dia katakan sekarang. Adapun metode lain, sebagai anggota rumah komersial harta karun, salah satu dari 5 besar benua legendaris, Daniel memiliki banyak harta berharga. Tapi dia masih butuh waktu untuk memanfaatkannya. Apakah lawannya akan memberinya kesempatan untuk melakukannya? Jelas, tidak. Daniel tetap tak bergerak. Dia tidak lagi memiliki kekuatan pilihan, tetapi hanya bisa menunggu tanpa daya untuk melihat nasib apa yang ada di toko. Dia tahu apa yang harus dia hadapi jika dia naik ke kapal Tawel. Dia tahu itu tapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubahnya. Tidak mungkin menyelesaikan kesepakatannya dengan Dominic. Ketika dia memikirkan ini, hatinya dipenuhi dengan amarah yang menggebu-gebu. Kenapa dia tidak punya sedikit waktu lagi? Dia sudah menemukan cara untuk mengubah takdirnya dan menyelamatkan Stricklands. Tapi dia dikalahkan oleh waktu. Dia tidak bisa mendamaikan dirinya dengan kegagalan. Kalau saja dia punya sedikit lebih banyak waktu untuk membangun hubungan dengan Dominic, dia bisa membantunya memperluas rumah komersial dan menyelesaikan kesepakatan mereka, maka dia bisa bertemu dengan mentor Dominic, master daftar Raja Sage yang tetap tersembunyi dalam kegelapan alam Stardom. Kemudian dia akan memiliki kesempatan untuk mengubah dia dan takdir keluarganya. Bahkan jika peluang keberhasilannya rendah. Itu satu-satunya harapan yang Daniel lihat selama ini. Sekarang dia akan bertemu dengan bajingan ini, Tawel. Harapannya hilang. Kilatan dingin melewati matanya, dan dia menatap lekat pada lelaki tua yang dengan cepat bergerak ke arahnya. Itu semua karena para bajingan ini. Apapun yang terjadi pada keluarga Strickland di masa depan, dan tidak peduli betapa menyedihkannya masa depannya sendiri, ketika ini dilakukan dia akan menemukan cara untuk membuat Tawel membayar. Ketika pria tua itu melihat tatapan mata Daniel untuk beberapa alasan dia merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya. Lalu ia menertawakan dirinya sendiri. Gadis ini, yang bahkan bukan pewaris keluarga di ambang kehancuran, seberapa besar kekuatan yang bisa dia miliki. Jika mereka menyelesaikan apa yang telah mereka rencanakan hari ini, mereka akan memiliki pendukung yang sangat kuat. Mengapa dia harus takut pada seorang gadis muda yang hanya seorang master daftar dominator? Setelah ia mengumpulkan pikirannya, senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Tangannya hampir Daniel. Sekarang dia harus mengendalikannya dan membawanya untuk makan malam dengan bos muda. Maka yang harus dia lakukan hanyalah merekam dan menyiarkannya untuk dilihat semua orang. Itu akan menyelesaikan tugas yang ada. Para penjaga dan pelayan wanita di sekitarnya yang dia kirim terbang hanya bisa melihat dengan mata terbelalak saat dia mendekati Daniel. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tak satu pun dari mereka cukup kuat. Yang terkuat hanyalah master daftar Emoro. Tidak cocok untuk master daftar tertinggi. Tawel menatap kapal dagang Strickland di kejauhan dengan lekat dan menggosok kedua tangannya. Bohong kalau bilang dia tidak gugup. Dia sudah merencanakan ini sejak lama. Itu semua terkait dengan ambisinya untuk menjadi kepala keluarga Jefferson dan mendapatkan dukungan dari Tuan Moan. Tuan dukungan Moan sangat penting. Dengan itu,
Dia memiliki setidaknya 80% peluang untuk menjadi kepala keluarga. Tanpa itu, paling banyak dia memiliki peluang 20%. Itu adalah perbedaan yang signifikan. Dan itulah mengapa dia mengambil risiko ini. Dilihat dari kecepatan Master Spinless, Daniel tidak akan sempat bunuh diri, pikir Taro. Di ruang kendali kapal dagang Strickland, tangan lelaki tua itu hanya berjarak 1 meter dari Daniel. Dia akan merebut putri ketiga keluarga Strickland yang terkenal itu. Daniel pasrah pada takdir. Tidak ada keajaiban. Dia masih tidak mengerti mengapa Dominic tidak muncul. Bahkan jika dia tidak bisa menang, itu akan lebih baik daripada bersembunyi di kamarnya. Master daftar tertinggi tidak bisa cukup untuk menakutinya, bukan? Bukankah dia masih murid Master daftar Raja Sage? Daniel tidak bisa menahan diri dari keraguan. Seorang pemuda yang telah tinggal dengan Master daftar Raja Santo sejak dia masih kecil seharusnya tidak takut akan perkelahian kecil, bukan? Bagaimana dia bisa takut pada Master daftar tertinggi? Tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Orang tua itu hanya 1 sentimeter dari menangkap Daniel. Tepat pada saat kritis ini, sebuah siluet tiba-tiba muncul di sebelah Daniel. Siluet itu bergerak lebih cepat dari orang tua itu. Sebelum lelaki tua itu sempat bereaksi, dia meraih pergelangan tangannya dan menghalanginya untuk bergerak maju. Mereka bertiga membuat gambar aneh. Siluet yang muncul begitu tiba-tiba Dominic tentu saja. Dia bisa saja menyerang dari awal. Tapi dia telah menunggu sampai menit terakhir karena suatu alasan. Dia ingin Daniel melihat cahaya di saat-saat terakhir keputusasaan. Dia akan menerima kejutan yang lebih besar dengan cara ini daripada jika dia bergerak di awal. Dan dengan cara ini Daniel akan melihatnya sebagai penyelamatnya. Dengan cara ini dia akan menggunakan semua usahanya untuk membantunya memperluas rumah komersial. Dengan posisinya di Treasure Commercial House, koneksi Daniel tidak diragukan lagi. Selama dia membantu Dominic dengan semua usahanya, itu akan memiliki efek langsung. Ketika dia menggunakan koneksinya, Dominic bisa menuai keuntungan tanpa terlihat. Dengan Daniel, dia bisa tetap tersembunyi dan meraup sejumlah besar poin super kaya. Itu adalah tujuannya. Itu adalah situasi yang paling ideal. Terus menunduk dan diam-diam menghasilkan uang besar selalu menjadi metode yang disukai Dominic. Ketika tangannya meraih Daniel dihentikan, orang tua itu tertegun. Ia masih belum mendapatkan kembali akalnya. Dia terus menggunakan kekerasan tetapi menemukan tangannya tidak mau bergerak. Dia tidak bisa memajukannya, juga tidak bisa menariknya kembali. Setelah mengerahkan kekuatan penuhnya, dia masih tidak mampu menggerakkan tangannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria tua itu mulai panik. Dia adalah master tahap awal dari daftar tertinggi. Siapa yang bisa menahannya? Kemudian dia memikirkan kecepatan luar biasa lawannya. Orang tua itu menyadari ada seorang tuan di kapal ini yang kekuatannya melebihi kekuatannya sendiri. Ia menatap yang tiba-tiba muncul. Saat dia melihatnya Dominic, dia tercengang sekali lagi. Yang telah menghentikannya adalah pemuda ini. Apakah pemuda itu lebih kuat dari dirinya? Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi pria tua itu berubah dari panik menjadi ngeri. Daniel belum menutup matanya ketika orang tua itu hendak menangkapnya. Dia terus menatapnya, seolah-olah dia ingin mengingat wajahnya untuk membalas dendam. Waktu berlalu dengan lambat. Tangan pria tua itu tidak mampu menyentuhnya. Di bawah tatapannya, ekspresi lelaki tua itu mulai berubah. Cibirannya perlahan berubah menjadi panik, dan kepanikannya berubah menjadi ketakutan. Barulah Daniel memindahkan pandangannya yang tidak pasti darinya ke arah tangannya yang menggapainya. Ketika dia melihat tangannya, dia melihat tangan lain memegang pergelangan tangannya. Ketika kamu melihat tangan bersama-sama, ada perbedaan yang jelas di antara mereka. Kulit di salah satu tangan longgar, sedangkan kulit di sisi lain sangat kencang dan halus. Mereka jelas pria dari berbagai usia. Baru sekarang Daniel mengerti seseorang datang untuk menyelamatkannya. Karena Dominic bergerak begitu cepat dan Daniel berkonsentrasi pada lelaki tua itu, dia tidak menyadari ada orang lain yang berdiri di sampingnya. Dia perlahan mulai memindahkan pandangannya ke arah tangan dengan kulit halus dan kencang itu. Akhirnya, dia melihat tangan siapa itu. Yang dia lihat adalah senyum wajah tampan. Daniel, kamu baik-baik saja? Dominic bertanya, masih tersenyum. Daniel Strickland menatap wajah tersenyum kesurupan. Jantungnya berdebar-debar geram dan napasnya cepat dan tidak rata. Ini pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan terhadap seorang pria. Dia tidak pernah merasa seperti ini, bahkan dengan tunangannya. Pria itu telah cukup mata, menawan banyak wanita di alam stardom. Kesan pertamanya tentang Dominic cukup bagus, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang dia. Namun kali ini, ketika dia melihat dari dekat wajahnya yang tersenyum, dia menyadari bahwa dia lebih dari menyukainya. Dia sebenarnya cukup menyayanginya. Daniel sangat rasional sehingga dia tidak pernah bertindak berdasarkan emosi. Dia berpikir 2 kali tentang segala hal. Cinta bukanlah kebutuhan dalam hidupnya. Dia memiliki ambisi dan aspirasi sendiri.
Dihadapkan bahkan dengan tunangannya, yang merupakan salah satu pemuda paling berbakat di alam Stardom dan yang telah memenangkan hati gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya di alam Stardom, Daniel tidak kehilangan akal sehatnya. Sebaliknya, setelah analisis yang jernih tentang situasi keluarganya dan apa kehidupannya setelah menikah, dia sangat ingin putus dengan tunangannya. Khawatir latar belakang tunangannya yang kuat, salah satu dari beberapa kekuatan top di Stardom Realm yang memiliki ahli dari Sovereign List, Daniel tidak dapat menemukan kesempatan untuk memutuskan pertunangan mereka. Sebagai pasukan junior, keluarga Strickland tidak punya hak untuk meminta pembubaran pertunangan. Itu akan merusak keluarga tunangannya, yang hanya akan mempercepat kehancuran keluarga Strickland. Karena itu, menyadari bahwa mungkin ada seorang penguasa dari daftar penguasa yang mendukung Dominic, Daniel akhirnya dapat melihat secercah harapan. Ini adalah satu-satunya sinar harapan yang dia miliki selama bertahun-tahun. Tanpa dukungan ahli Sovereign List, keluarga Strickland tidak akan pernah berani berpisah dari keluarga itu. Sehingga, sapaan umum Dominic membuatnya ingin menangis. Dia terlalu banyak menanggung di pundaknya. Dia ingin mengubah nasibnya sendiri dan membuktikan bahwa dia dapat membantu keluarganya keluar dari kesulitan ini. Semua remaja putra dalam keluarganya, termasuk para ahli waris, tidak sebijaksana Daniel. Kadang-kadang, dia berpikir dalam hati. Sebagai putri yang tidak dihargai dalam keluarga, mengapa tidak hanyut dengan pengaturan keluarga dan membiarkan hal-hal sebagaimana adanya? Mengapa repot-repot peduli dengan masa depan keluarga? Yang perlu aku lakukan adalah menjadi istri dan ibu yang baik setelah pernikahan. Daniel lebih ambisius daripada kebanyakan pria, bagaimanapun, dan dia ditakdirkan untuk tidak mendamaikan dirinya dengan pengaturan keluarganya. Karena keluarganya tidak melihat nilainya, dia ingin membuktikan dirinya. Dia penasaran ingin melihat bagaimana reaksi para tetua di keluarganya jika dialah yang mengeluarkan keluarga dari kesulitan mereka saat ini. Dominic menemukan ada yang salah dengan Daniel Strickland setelah dia mengajukan pertanyaan. Dia tidak menjawab dan menatapnya dengan sedikit emosi yang mirip dengan keluhan. Dia mulai bertanya-tanya. Apa yang terjadi? Sejak tadi ia memperhatikannya dengan seksama. Dia cukup yakin bahwa Daniel tidak terluka. Jika tidak, dia akan mengambil tindakan untuk melindunginya dan tidak akan menunggu sampai akhir. Apakah dia takut? Sangat konyol. Daniel Strickland adalah putri dari Treasure Commercial House. Bagaimana dia bisa ditakuti oleh seorang kultivator daftar tertinggi awal? Belum lagi daftar tertinggi, dia mungkin telah melihat lebih dari satu Master Sage Realm. Karena keluarga Strickland mengendalikan Treasure Commercial House, salah satu dari 5 rumah komersial utama di benua legendaris, mereka perlu memiliki ahli alam Sage sebagai pendukung. GT. Meskipun dia bingung, dia tidak terlalu memikirkannya, sebaliknya, dia bertanya lagi. Nona Strickland, ada apa denganmu? Apa kamu terluka? Kali ini, kata-kata Dominic akhirnya mengembalikan pikiran Daniel yang mengembara. Dia juga merasa kehilangan ketenangannya. Dia hanya mengenal Dominic selama beberapa hari. Mereka tidak terlalu akrab. Bagaimana dia bisa menunjukkan emosi seperti itu? Tidak peduli berapa banyak keluhan yang dia derita dalam keluarga Strickland selama bertahun-tahun, dia tidak pernah berpikir untuk menangis. Tetapi di depan Dominic, yang baru saja dikenalnya selama beberapa hari, dia memiliki dorongan untuk meneteskan air mata. Dia sudah tangguh sepanjang hidupnya, dan jadi Daniel merasa sulit untuk menerima bahwa dia bisa menjadi rentan juga. Dia segera menoleh, menenangkan dirinya, dan menjawab. Aku baik-baik saja. Itu bagus. Jangan khawatir. Aku di sini sekarang. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Kata Dominic yakin. Rencananya adalah pamer padanya sehingga membuatnya membantunya dengan sepenuh hati. Lalu, kejadian mendadak itu seperti bahan bakar untuk menembak. Baru sekarang Daniel ingat bahwa Dominic menyelamatkannya dari tangan seorang pembudidaya di daftar tertinggi awal. Apakah karena Dominic sendiri memiliki kekuatan daftar tertinggi? Atau dia menggunakan cara yang diberikan oleh kekuatan mentornya dalam daftar penguasa? Penjelasan yang terakhir lebih layak. Bagaimanapun, ahli daftar berdaulat bukanlah seseorang yang bisa dilihat oleh orang kebanyakan. Daniel sendiri belum pernah melihat seorang ahli daftar penguasa. Tapi jika alasannya adalah yang pertama, maka... Siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan keluarga Jefferson? Serahkan Nona Daniel. Kalau begitu, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, atau kamu tidak bisa menanggung akibatnya. Orang tua itu tidak bisa bergerak sama sekali dalam cengkeraman Dominic yang seperti wakil. Dia jelas menyadari bahwa Dominic lebih kuat darinya, jadi dia harus mengancam Dominic dengan pendukungnya, berharap pemuda ini tidak usil. Hei, kamu tidak perlu mengancamku. Karena aku sudah melempar pukulan, aku akan memukul sampai akhir untuk Nona Daniel. Mengenai keluarga Jefferson, aku belum pernah mendengarnya. Jika kamu ingin membalas dendam, datang saja padaku. Aku akan mengambilnya, apapun itu. Jawab Dominic tanpa rasa takut. Bahkan, Dominic juga tidak ingin mendapat masalah.
Ini tidak sejalan dengan gayanya yang rendah hati. Tapi ia tidak punya cara lain. Jika dia ingin mendapatkan bantuan Daniel, dia tidak bisa hanya melihat sesuatu yang buruk terjadi padanya. Dia tentu tahu bahwa perbuatannya akan menyinggung lawan keluarga Strickland. Tapi selama Daniel membantunya, dia bisa segera menerobos ke alam Sage. Itu sebabnya dia tetap melanjutkan. Kamu belum pernah mendengar keluarga Jefferson? Kamu baru di benua legendaris, bukan? Baik, aku menyarankan kamu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Cornucopia dikendalikan oleh keluarga Jefferson peringkat kedua dari 5 besar benua. Percaya atau tidak, selama Tuan Jefferson memberikan perintah, kamu akan memiliki waktu yang sulit di benua ini. Kau tegur orang tua itu. Orang tua itu tahu Dominic tangguh sehingga dia harus mengambil inisiatif untuk menekan Dominic dengan latar belakangnya. Jika tidak, orang tua itu takut akan sulit untuk pergi dengan nyawanya kali ini. Sekaligus, Dominic mengerti. Ternyata keluarga Jefferson adalah bos di belakang Cornucopia. Seperti kata pepatah, teman sebaya adalah musuh. Cornucopia dan Treasure Commercial House adalah 2 dari 5 besar perusahaan dagang di benua legendaris. Mereka masing-masing dikendalikan oleh keluarga Jefferson dan keluarga Strickland. Bisa dimaklumi bahwa hubungan mereka berbatu. Tapi itu bukan alasan bagi keluarga Jefferson untuk merampok dan membunuh putri keluarga Strickland. Apakah akan ada pertengkaran antara kedua keluarga? Bukankah pengusaha selalu menghargai keharmonisan dan menghasilkan uang? Tuan Louis adalah tamu kehormatan keluargaku. Keluarga Jefferson ingin dia memiliki waktu yang sulit di benua. Apakah kamu memiliki kemampuan itu? Terlebih lagi, bisakah Terrell Jefferson mewakili keluarga Jefferson? Aku takut tidak. Dia hanya penerus keluarga kedua. Ketika dia melampaui Neil Jefferson dan menjadi penerus pertama, kamu bisa bicara besar. Daniel Strickland melihat kebohongan orang tua itu. Nona Daniel, Tuan Jefferson telah datang sepenuhnya siap kali ini. Kamu tidak akan bisa melarikan diri, jadi tunduk patuh. Orang tua itu mulai mengancam Daniel sekali lagi. Pada saat yang sama, dia juga berusaha melepaskan diri dari genggaman Dominic. Tetapi tidak peduli seberapa keras lelaki tua itu mencoba, dia bahkan tidak bisa bergerak kecil saat tangan Dominic, seperti tang besar, memegang pergelangan tangannya begitu erat. Nona Strickland, menurutmu bagaimana kita harus menghadapinya? Dominic menatap Daniel dan bertanya. Jika aku memintamu untuk membunuhnya sekarang, apakah kamu bisa melakukannya? Daniel menjawab dengan pertanyaan. Membunuh dia? Bunuh dia sendirian, atau di luar? Jika kamu memutuskan untuk membunuh, maka bunuh mereka semua. Jika tidak, apakah kamu mengizinkan mereka untuk mendapatkan bala bantuan? Jika kamu tidak takut, kamu dapat membiarkan mereka hidup. Tapi kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Dalam lingkup pengaruh keluarga, aku bisa melindungimu. Tapi sekali keluar, kamu harus mengandalkan diri sendiri. Aku tahu kamu tidak takut pada mereka, tapi kamu mungkin terekspos lebih awal dari yang kamu harapkan. Kata-katanya menginspirasi Dominic banyak. Dia berpikir, jika aku membunuh semua anggota keluarga Jefferson, bukankah aku akan diekspos? Jika tidak, begitu Terrell Jefferson kembali ke rumah, dia pasti akan menemukan cara untuk membalas dendam padaku. Dominic bisa menolak tindakan balas dendam seperti itu sekali atau 2 kali. Tetapi jika keluarga Jefferson mengirim seorang ahli di alam Sage untuk membalas dendam, bagaimana Dominic menolak? Bagaimana jika Dominic belum menerobos ke alam Sage? Bukankah dia akan diinjak-injak oleh orang lain sesuka hati? Saat dia memikirkan jalannya, Dominic merasakan niat membunuh yang kuat di dalam hatinya. Dia tahu Darla menunggunya untuk menyelamatkannya. Wenat dan lainnya membutuhkan perlindungannya. Tidak ada yang bisa mengganggu rencananya untuk menjadi lebih kuat. Pria tua itu juga merasakan niat membunuh Dominic yang tiba-tiba. Jantungnya berdegup kencang. Tak lagi ragu, ia mengerahkan seluruh tenaganya. Dia melemparkan tangannya yang lain ke Dominic dengan seluruh kekuatannya. Serangan ini datang dengan sangat tiba-tiba. Tidak lama setelah Dominic menunjukkan niat membunuhnya, orang tua itu menyerangnya. Jika Dominic tidak melepaskan orang tua itu, dia pasti akan menderita pukulan ini. Orang tua itu ingin menyerang Dominic lengah. Dalam rencana orang tua itu, selama dia bisa membebaskan diri, dia tidak akan terus melawan Dominic. Sebaliknya, dia akan segera pergi dan bertemu dengan ahli lain pada tahap awal daftar tertinggi. Kemudian, mereka berdua akan bergabung untuk menangani Dominic. Dominic tidak akan membiarkan orang tua mendapatkan apa yang dia inginkan sekalipun. Sekarang Dominic memutuskan untuk membunuh mereka, dia tidak akan ragu lagi. Dengan pecahnya kekuatannya, dia meraih tangan lelaki tua itu dan menariknya dengan keras. Kemudian dia segera mundur dengan lengan yang lain di sekitar Daniel. Dia tidak takut dengan serangan orang tua itu. Tapi Daniel Strickland hanyalah seorang kultivator di puncak daftar dominator, jadi dia takut Daniel akan terluka sia-sia. Dia melindunginya dengan mundur. Setelah dia menjamin bahwa dia aman, dia berbalik untuk membunuh orang tua itu. Saat dia mundur dengan Daniel di pelukannya, jeritan terdengar. Itu dari orang tua. Ah!
Suara itu memekakan telinga. Semua orang di ruang kontrol harus menutup telinga mereka untuk menanggungnya. Ternyata Dominic menarik lengan orang tua itu. Rasa sakit yang tajam karena lengannya robek membuat lelaki tua itu melolong keras. Para ahli di alam abadi dapat meregenerasi anggota tubuh mereka yang patah, tetapi mereka membutuhkan waktu untuk melakukannya. Rasa sakit tidak mungkin dihindari sekalipun, dan itu akan menyebabkan kekuatan tempur mereka berkurang drastis. Dominic melangkah kembali ke sudut dan meletakkan Daniel. Dia menghilang dari sudut dalam sekejap dan berlari ke arah lelaki tua itu. Pria tua itu masih memegangi lengannya yang patah dengan sedih. Dia juga bisa merasakan Dominic bergegas ke arahnya. Orang tua itu tidak punya waktu untuk mengerang kesakitan karena Dominic bergegas untuk membunuhnya. Jika orang tua itu tidak mengambil tindakan drastis, dia mungkin akan mati di sini hari ini. Dia menampilkan formula tubuh emas abadinya sepenuhnya. Sosok besar bangkit dari tanah kapal dagang keluarga Strickland. Formula tubuh emas abadi tidak hanya meningkatkan kekuatan serangan dan jangkauan seseorang tetapi juga dapat sangat meningkatkan pertahanan Castor. Pria tua itu telah mengerahkan formula tubuh emas abadinya agar dapat melindungi dirinya dari serangan Dominic berikutnya. Selain itu, orang tua juga ingin memperingatkan ahli pada tahap awal daftar tertinggi di luar dan Tyrell Jefferson bahwa ada juga ahli di sana. Tapi Dominic siap untuk ini. Pedang eksorsisme merah sudah muncul di tangannya. Saat orang tua itu menampilkan formula tubuh emas abadi, Dominic menebas pertahanan orang tua itu dengan satu serangan dan datang ke depan orang tua itu. Formula tubuh emas abadi benar-benar rentan di depan pedang eksorsisme, senjata ilahi ilusi teratas yang dapat menebas semua makhluk di alam semesta. Melihat Dominic di depannya, itu juga, orang tua beberapa waktu untuk mengumpulkan akalnya. Dia belum tahu bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, formula tubuh emas abadinya tidak dapat melawan lawannya sedikit pun. Kamu! Hanya dua kata yang muncul dari mulut pria tua itu. Dominic menusuk jantung orang tua itu dengan pedang. Energi pedang eksorsisme mulai bergerak di dalam tubuh lelaki tua itu, menghancurkan setiap sel dan melucuti kemampuan penyembuhan dirinya. Orang tua itu menatap Dominic ketakutan. Sebagai seorang kultivator di Supreme List awal, lelaki tua itu tahu betul apa yang terjadi pada tubuhnya. Energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan tubuhnya. Orang tua itu tahu dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Dia tidak menyangka akan mati di sini hari ini. Formula tubuh emas abadinya menyusut hingga 1/10 dari ukuran aslinya dan kemudian menghilang sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, tubuhnya juga menghilang ke udara, tidak meninggalkan jejak. Ketika seorang ahli alam abadi meninggal, mayat mereka tidak ada lagi. Keberadaan mayat berarti perlahan-lahan bisa pulih sendiri. Jika bukan karena pedang eksorsisme, akan sulit bagi Dominic untuk benar-benar membunuh orang tua itu. Bagaimanapun, dia hanya alam kecil yang lebih tinggi dari orang tua itu. Tentu saja, ada cara lain untuk membunuh orang tua itu. Dominic menggunakan vitalitasnya untuk menghancurkan vitalitas perkembangbiakan orang tua itu. Kemudian, orang tua itu akan terus hidup dengan cara lain. Sebuah kematian yang hidup. Ini adalah cara lain bagi para ahli alam abadi untuk eksis. Setelah vitalitas yang dipelihara atau dipelihara benar-benar dihancurkan oleh vitalitas yang lebih kuat, daging pemilik vitalitas akan dipertahankan. Daging mereka tidak akan membusuk tetapi terus membentuk kekuatan hidup terus-menerus. Setelah ditempa oleh energi dunia untuk jangka waktu yang lama, itu akan berubah menjadi kematian yang hidup, tanpa pikiran, tanpa emosi, dan tanpa rasa sakit. Orang mati yang hidup akan membunuh semua makhluk hidup yang dilihatnya. Bahkan jika terluka parah, ia akan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Itu adalah mesin pembunuh lengkap. Dikatakan bahwa pernah ada beberapa kekuatan di alam Stardom yang mencoba dengan sengaja menghasilkan hidup mati untuk memperjuangkan mereka. Mereka memiliki cara mereka sendiri untuk memurnikan mereka yang hidup mati. Tapi operasi ini dilarang oleh seluruh umat manusia. Di bawah upaya bersama semua kekuatan manusia, kekuatan ini secara bertahap menghilang sepanjang sejarah. Di pesawat ruang angkasa mewah keluarga Jefferson, melihat bahwa tampaknya tidak ada yang terjadi di kapal dagang keluarga Strickland, Tyrell Jefferson mulai bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Mengapa ahli tidak memaksa Daniel Strickland? GT. Kali ini, Tyrell telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Daniel dan kekuatan penjaganya. Dia telah membawa 2 ahli pada tahap awal daftar tertinggi bersamanya untuk mencegah kecelakaan terjadi. Namun, salah satu ahli telah memasuki pedagang beberapa waktu yang lalu, tetapi belum membawa Daniel keluar. Daniel Strickland, seharusnya, tidak cocok untuk ahli. Saat Tyrell hendak meminta ahli lainnya untuk masuk dan memeriksanya, teriakan sedih terpancar dari kapal dagang Strickland, membuat Tyrell Jefferson dan yang lainnya kedinginan di luar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka langsung mengenali siapa yang berteriak. Kemudian, sebelum mereka sempat bereaksi, bayangan emas besar muncul perlahan dengan kapal dagang keluarga Strickland sebagai pusatnya. Seseorang sedang casting formula tubuh emas abadi.
Adapun siapa itu, sulit untuk membedakannya dari ilusi emas. Tapi Charles sudah tahu siapa itu. Teriakan melengking dan pemeran dari formula tubuh emas abadi hanya bisa dari ahli pada tahap awal daftar tertinggi yang baru saja memasuki kapal dagang. Mata semua orang terfokus pada bayangan emas itu. Tetapi setelah beberapa saat, sebelum bayangan emas dapat diubah menjadi raksasa yang memadat, itu menghilang secara drastis di depan mata semua orang. Apa yang? Charles merasa heran. Begitu juga ahli lainnya yang berdiri di belakang kapal dagang keluarga Strickland. Semua pengikut Tyrell juga terkejut. Hanya ada dua kemungkinan mengapa formula tubuh emas abadi akan lenyap di tengah castingnya. Salah satunya adalah bahwa Castor menariknya sendiri. Yang lainnya adalah Castor terluka atau mati sebelum dia selesai. Kemudian, tidak mungkin mempertahankan formula tubuh emas abadinya lebih lama lagi. Dilihat dari situasi saat ini, sangat mungkin Castor pada tahap awal Supreme List telah mengalami luka serius sehingga tidak mampu menampilkan formula tubuh emas abadi miliknya. Apa sebenarnya yang tersembunyi di kapal dagang Strickland? Bahkan ahli seperti itu tidak mungkin keluar hidup-hidup. Semua orang memikirkan hal yang sama. Tyrell merasa jantungnya ada di mulutnya. Para ahli di tahap awal daftar tertinggi adalah opsi tempur terkuat yang dia bawa hari ini. Karena Daniel bisa menangani satu ahli, tidak bisakah dia menangani yang lain? Yang terpenting adalah Tyrell tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Saat ini, Tyrell ingin mundur. Meskipun Tyrell menghargai dukungan Neil, dia lebih menghargai hidupnya. Tyrell tidak ingin hidupnya berakhir hari ini. Sebagai penerus baris kedua dari keluarga Jefferson, ia masih memiliki masa depan yang cerah menunggunya. Bahkan jika dia gagal menjadi kepala keluarganya, dia masih menikmati status tinggi dan tidak tergoyahkan dalam keluarga. Satu orang lagi juga gemetar ketakutan. Ahli lain pada tahap awal daftar tertinggi yang berdiri di belakang kapal dagang Strickland gemetar dengan sepatu botnya. Dia juga tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di kapal dagang itu. Namun, intuisinya mengatakan bahwa semuanya dalam keadaan yang buruk. Tidak ada yang akan berteriak dengan cara itu kecuali mereka menderita rasa sakit yang luar biasa. Siapa yang bisa membuat seorang ahli pada tahap awal daftar tertinggi mengeluarkan jeritan menyedihkan itu? Jelas, ada orang besar yang menakutkan di kapal dagang itu. Di dalam ruang kontrol kapal dagang, setelah Dominic membunuh orang tua dengan satu pukulan, tubuhnya menghilang lagi. Kali ini, target Dominic adalah ahli di luar kapal dagang. Karena dia telah memutuskan untuk membunuh, dia akan membunuh semua anggota keluarga Jefferson, tanpa menyisihkan siapapun. Dominic meninggalkan ruang kontrol, membuat kerumunan tercengang. Kali ini, Daniel Strickland benar-benar terkejut. Dia memang salah. Dia tidak menyangka Dominic sekuat ini. Orang tua itu telah menjadi ahli pada tahap awal daftar tertinggi, tetapi Dominic membunuhnya dengan satu pukulan. Selain itu, membunuh orang tua itu tampaknya semudah mengedipkan mata untuk Dominic. Dengan kata lain, Dominic setidaknya berada di tahap pertengahan daftar tertinggi. Tidak disangka, Dominic adalah murid langsung yang dibudidayakan oleh seorang ahli daftar penguasa. Dengan kekuatan yang begitu kuat di usia yang begitu muda, dia mungkin akan setara dengan jenius teratas dari Stardom Realm. Dalam hati Daniel membandingkan Dominic dengan tunangannya yang baru sekali dia temui. Dia menemukan bahwa Dominic sama sekali tidak kalah dengan tunangannya, dan bahkan melampaui dia dalam beberapa aspek. "Nona, apa kamu baik-baik saja?" Seorang gadis pelayan kembali sadar dan tergagap. Mereka semua sangat ketakutan. Semua pelayan berpikir bahwa Nona Daniel akan jatuh ke tangan musuh. Namun yang mengejutkan mereka, sosok seperti dewa keluar tidak hanya untuk menyelamatkan Nona Daniel, tetapi juga membunuh seorang ahli pada tahap awal daftar tertinggi dengan mudah. "Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan kalian semua? Apa lukamu serius?" Daniel bertanya. "Jangan khawatirkan kami. Setiap luka di sini ringan, tidak ada yang serius." "Itu bagus. Nona, dia adalah temanku, dan juga tamu penting keluarga Strickland. Segala sesuatu yang kamu lihat dan dengar hari ini harus dirahasiakan. Tidak ada yang diizinkan untuk berbicara satu kata pun tentang hal itu. Jika tidak, jangan salahkan aku menghukummu dengan kejam sesuai dengan disiplin keluarga Strickland." Daniel berkata dengan serius. "Ya, Nona Daniel," jawab semua orang serempak. Bahkan jika Daniel tidak memperingatkan mereka tidak berani memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Dominic masih sangat muda, namun begitu menakutkan. Orang normal bisa mengetahui identitas misteriusnya, dan dia bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh para penjaga dan pelayan. Di belakang kapal dagang Strickland berdiri seorang pria tua, ahli lainnya pada tahap awal daftar tertinggi yang dikirim oleh Tyrell. Dia berdiri dengan tenang di kehampaan. Awalnya, dia ada di sana untuk memblokir rute pelarian Nona Daniel. Tapi sekarang, ia hanya ingin pergi. Sayangnya, Tyrell Jefferson tidak memberikan perintah apapun, sehingga orang tua tidak berani membuat langkah gegabah.
Bahaya kematian tiba-tiba turun ke ahli ini pada tahap awal daftar tertinggi. Pria tua itu merasakan rambutnya berdiri tegak. Serangan yang menakutkan akan menyerang. Jadi dia tidak bisa terlalu peduli. Tetap hidup adalah yang terpenting sekarang. Tetapi ketika orang tua itu ingin bergerak, dia mendapati dirinya tidak bisa bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sedikit bingung. Tidak bisa bergerak? Keterampilan mengerikan apa itu? Orang tua itu berpikir bahwa dia baru saja menerobos ke daftar tertinggi, sementara vitalitasnya masih dipupuk. Jadi dia tidak bisa merasakan vitalitas Dominic sudah mendekat dan memerangkapnya dengan erat. Dia tidak dapat melepaskan diri dari kekangan vitalitas Dominic, meskipun kekuatannya. Setelah beberapa upaya tanpa hasil, lelaki tua itu siap untuk melemparkan formula tubuh emas abadinya. Tepat pada saat itu, ia merasakan sakit yang tajam di dadanya. Dia melihat ke bawah, hanya untuk melihat ujung pedang merah di dadanya. Ini adalah... Sebelum lelaki tua itu dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, garis-garis energi tajam yang tak terhitung jumlahnya mulai menghancurkan tubuhnya. Ia merasakan vitalitasnya terkuras. Namun dia tidak bisa menghasilkan vitalitas untuk mengisinya kembali. Orang tua itu tahu bahwa jika terus seperti ini, dia pasti akan mati. Dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun di tubuhnya. Kematiannya sudah dekat, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dominic telah tiba di belakang orang tua itu tanpa ada yang menyadarinya, menembus tubuh orang tua itu yang terikat oleh vitalitas Dominic. Energi pedang eksorsisme mulai membuat kekacauan di tubuh lelaki tua itu. Setelah beberapa saat yang singkat, tubuh lelaki tua itu perlahan-lahan lenyap di depan matanya yang ngeri. Pada akhirnya, bahkan setitik abu pun tidak tertinggal. Bahkan saat dia meninggal, orang tua itu tidak tahu siapa itu yang membuatku tidak bisa menolaknya. Dengan vitalitas yang kuat dan pedang eksorsisme, Dominic tak terkalahkan dalam pertempuran melawan lawan dari tingkat yang sama. Ia mampu melawan atau bahkan membunuh di atas levelnya. Vitalitasnya yang kuat dan senjata ilahi ilusi teratas, Exorcism Sword, sangat tangguh. Tentu saja, yang lebih tangguh adalah sistem super kaya miliknya. Karena vitalitas dan pedang eksorsisnya sama-sama diberikan oleh sistem. Setelah berurusan dengan para ahli pada tahap awal daftar tertinggi, Dominic melihat kapal Jefferson di kejauhan. Dia berdiri di Void, pedang merah panjang di tangannya, memancarkan cahaya menyilaukan seperti dewa. Tawel Jefferson takut keluar dari akalnya. Sebelumnya, dia telah merencanakan agar lelaki tua dengan budidaya daftar tertinggi itu kembali untuk melindunginya. Tetapi orang tua itu telah terbunuh tanpa perlawanan apapun, dan tubuhnya menghilang dalam kehampaan. Orang tua itu telah meninggal dalam arti sebenarnya. Sekarang si pembunuh sedang menatapnya, tatapannya dipenuhi niat membunuh, yang membuat Tawel menggigil ketakutan. Sebagai penerus baris kedua dari keluarga Jefferson, dia, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, benar-benar merasakan bahaya kematian. Tawel berusaha keras untuk tenang dan bertanya, "Apakah kamu ingin membunuhku? Bagaimana menurut kamu?" Dominic membalas tembakan. "Apa kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Yang aku tahu siapapun yang menghentikan rencanaku harus mati. Aku tidak tahu apa rencanamu. Kami tidak saling mengenal, juga tidak memiliki dendam. Aku hanya ingin mengundang Nona Daniel untuk minum bersamaku. Itu saja. Nona Daniel sangat penting untuk rencanaku. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Ya, aku mengaku kalah hari ini dan berjanji bahwa aku tidak akan mencari masalah dengan kamu dan Nona Daniel. Bagaimana kalau membiarkan aku pergi sekarang? Apa kamu pikir aku akan mempercayaimu? Aku telah melihat banyak keturunan dari keluarga besar sepertimu. Kamu mungkin menyerah sekarang, tapi segera setelah kamu keluar dari sini, kamu akan mulai merencanakan balas dendammu. Aku berani bersumpah atas nama keluarga Jefferson bahwa selama kamu melepaskanku, aku tidak akan pernah menyusahkanmu dan Nona Daniel di masa depan." Dominic menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Aku tidak percaya padamu. Lalu kamu mau apa?" Tawel mengerutkan keningnya saat bertanya. Tawel tampak tenang, tapi jantungnya berdetak hebat. Dia berkeringat dingin, tinjunya mengepal begitu erat hingga kukunya menancap dagingnya. Dalam menghadapi kematian, identitas bangsawan tidak berfungsi. "Aku ingin kamu mati karena, menurut pendapat aku, orang mati adalah yang paling aman. Mereka tidak akan berbalik dan menyerangmu," jawab Dominic. Kata-katanya memutar hati Tawel. Tawel takut Dominic akan segera memulai perkelahian. Jadi dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menenangkan dirinya. Kemudian, dia berbicara lagi. "Jika kamu ingin membunuhku, maka kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Aku adalah penerus kedua dari keluarga Jefferson, dan dengan demikian memiliki posisi penting. Keluargaku memiliki 2 ahli dari True Sage List dan 3 grades dari Pseudo Sage List. Selain itu, kami memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan keluarga Jervis, salah satu Stardom 6 yang memiliki ahli daftar Raja Sage. Bahkan jika kamu membunuhku,
Jangan berpikir untuk melarikan diri dari alam bintang. Dominic sedikit terkejut setelah mendengarnya. 2 ahli dari daftar Sage sejati dan 3 hits dari daftar Sage pseudo. Mereka juga memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan keluarga Jervis. Keluarga yang sama yang memiliki ahli daftar Raja Sage. Orang ini memang punya modal untuk sombong. Mungkin tidak banyak orang di seluruh Stardom Realm yang memiliki latar belakang yang begitu kuat. Namun, kata-kata Tyrell memperkuat tekad Dominic untuk membunuhnya. Apa yang paling Dominic kurang sekarang? Sudah waktunya. Selama dia diberi cukup waktu, dia tidak takut pada seorang kultivator daftar Raja Sage. Tetapi jika dia membiarkan Tyrell Jefferson pergi hari ini, dia yakin pria itu akan membalas dendam nanti. Jika Tyrell bisa membujuk keluarganya untuk mengirim seorang kultivator daftar Sage pseudo, dengan kekuatan Dominic saat ini, dia akan diinjak-injak tanpa ampun. Tapi jika dia membunuh Tyrell, mungkin itu akan memberinya lebih banyak waktu. Tyrell Jefferson tidak tahu bahwa semakin kuat dia mengklaim keluarganya, semakin kecil kemungkinan Dominic melepaskannya. Benarkah? Jika aku membunuhmu sekarang dan kemudian melanjutkan untuk membunuh semua orang di keluargamu, siapa yang tahu? Dominic menyipitkan matanya pada pria lain. Niat membunuh di dalam hatinya sudah mulai menyebar. Dia bisa membunuh semua orang di kapal Jefferson kapan saja. Kamu tidak bisa mengukur para master di alam Sage. Jangan ambil risiko. The Great Jefferson memiliki banyak cara untuk mengetahui apa yang terjadi di sini. Dimanapun kamu bersembunyi, mereka akan mengetahuinya. Kata-kata ini menunjukkan jelas bagi Dominic. Ia berpikir, jika apa yang dikatakan Jefferson benar, itu akan merepotkan. Karena Dominic tidak tahu apa-apa tentang alam Sage. Dia hanya tahu bahwa Richford sangat kuat. Tanpa vitalitas yang kuat, Dominic pikir dia akan dibunuh oleh ahli ini lama. Dominic tidak langsung menjawab Tyrell. Melihat Dominic tetap diam, Tyrell merasakan secercah harapan. Keinginannya untuk hidup telah meningkat pesat. Dia melanjutkan. Selama kamu melepaskanku hari ini, aku berjanji tidak akan membalas dendam padamu. Selanjutnya, aku tidak akan mengatakan satu kata pun tentang apa yang terjadi hari ini, oke? Tepat ketika Tyrell merasa dia masih memiliki kesempatan untuk hidup, sebuah suara terdengar. Dominic, jangan dengarkan omong kosongnya. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang daftar Raja Sage, para ahli dari daftar Sage pseudo dan daftar Sage sejati jelas tidak seperti yang dia katakan. Mereka tidak bisa tahu segala sesuatu yang terjadi di mana saja dan kapan saja. Mereka tidak maha kuasa. Sinyal di sini diblokir, dan ini adalah tempat yang belum dipetakan di benua legendaris. Bahkan jika kita membunuhnya, keluarga Jefferson tidak akan tahu. Suara itu Daniel Strickland, tentu saja. Tyrell Jefferson ingin menghancurkannya dan keluarga Strickland. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan untuk membunuhnya? Dan kebenarannya seperti yang Daniel katakan. Alam Sage tidak maha kuasa. Daniel Strickland, diam! Teriak Tyrell geram. Baru saja, Tyrell melihat harapan bahwa dia akan hidup. Tapi beraninya Daniel Strickland, pelacur itu, melompat keluar untuk mengeksposnya. Itu jelas membuatnya marah. Tolong dengarkan aku! Tyrell baru saja akan menjelaskan. Dia menyadari bahwa Dominic tidak terlihat. Segera setelah itu, sensasi kematian yang intens turun ke atas diri mereka. Tyrell berseru dalam hati, keheranan satu-satunya emosi yang bisa ia kerahkan saat ini. Toh tidak. GT. Pria itu sudah mengambil tindakan. Daniel Strickland, kamu jalang. Jika bukan karena dia mengeksposnya, Tyrell percaya bahwa Dominic tidak akan berani bergerak. Aktifkan pertahanan dan mundur dengan kecepatan penuh. Tyrell berteriak keras ketakutan. Teriakan ngeri Tyrell Jefferson membuat krunya terbirit-birit. Pertahanan kapal sepenuhnya diaktifkan, mesin dihidupkan hingga maksimum, tetapi bagi awak kapal itu masih belum cukup cepat. Kematian cepat kedua Supremes telah menakuti akal mereka. Jika bahkan Supremes dibunuh dalam hitungan detik, apa yang bisa mereka lakukan? Gangap pada pembunuh. Itu akan menjadi bunuh diri murni dan sederhana. Dominic menyimpulkan, berdasarkan kata-kata Daniel Strickland, bahwa Tyrell Jefferson telah berbohong kepadanya. Ia tidak ragu lagi. Memposisikan dirinya tepat di luar kapal Jefferson. Dia mengayunkan pedangnya. Lampu merah menyala, mengiris pertahanan kapal, lalu kapal itu sendiri, semudah menembus mentega. Begitu tajamnya mata pisau sehingga kapal bahkan tidak tampak berdesak-desakan. Itu hanya hancur di mana itu. Dan untuk berpikir itu adalah ayunan santai. Pedang eksorsisme memang layak untuk namanya. Melalui celah yang baru saja dia potong, Dominic menyelinap ke dalam apa yang tersisa dari kapal, dan menempatkan dirinya tepat di belakang Tyrell Jefferson. Tak seorang pun di jembatan berani bergerak. Semua mata tertuju pada pria yang entah dari mana muncul dan dipenuhi dengan kengerian. Tyrell Jefferson merasakan sesuatu di belakang punggungnya, perlahan berbalik, dan melihat wajah pemuda yang luar biasa. Orang ini, membunuh Supremes?
adalah pemikirannya langsung. Kenapa dia ada di sini? Niat membunuh terlalu jelas di wajah penyusup. Tyrell Jefferson merasakan jantungnya berdetak keras dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Ini adalah pertama kalinya dia memandang kematian di wajah. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Tyrell Jefferson bertanya, berjuang untuk tetap tenang, namun langsung dikhianati oleh suaranya yang bergetar. Aku ingin kamu mati. Jika kamu sudah mati, tidak ada yang akan menceritakan kisah hari ini. Kata Dominic tenang. Tidak. Biarkan aku pergi. Pak, silakan. Apa yang harus kulakukan agar kamu melepaskanku? Uang, wanita, kekuasaan, apapun yang kamu inginkan, itu milikmu. Maaf, tapi aku tidak bisa mempercayaimu. Aku harus membunuhmu. Salahkan dirimu sendiri jika harus. Meraih jerami terakhir, dengan ledakan keras Tyrell Jefferson berlutut di depan Dominic. Rasa takut sudah meliputi dirinya. Dia masih muda. Dia memiliki masa depan yang menjanjikan. Dia tidak ingin mati. Jangan bunuh aku, Pak. Aku mohon, jangan. Tolong jangan. Jika kamu melepaskanku, aku, Tyrell Jefferson, akan menjadi budakmu seumur hidupku. Aku akan mematuhi setiap perkataanmu, tentu saja. Orang hampir tidak dapat mengingat orang ini. Sekarang berlutut dan menangis, adalah yang kedua dalam antrean untuk menjadi kepala keluarga Jefferson bergengsi. Semua peringkat, setelah semua, sama sebelum kematian. Permohonan Tyrell Jefferson tidak ada menik. Cahaya merah pedang eksorsisme berkedip, dan Tyrell Jefferson melihat banyak gambar yang lewat, seolah-olah dia sedang terbang. Kepalanya yang terpisah dari tubuhnya. Sebagai Eternal tahap awal dia biasanya dapat bertahan hidup dalam pemenggalan kepala, meskipun regenerasi akan membutuhkan energi dalam jumlah besar. Namun, ini bukan situasi normal. Energi pedang eksorsisme meresap ke tubuhnya dan membunuh setiap sel, membuat regenerasi menjadi mustahil. Tubuh Tyrell Jefferson menghilang di depan mata krunya. Tuan Jefferson, sudah mati! Seorang kru, tercengang, bergumam sendiri. Sekarang tuan mereka sudah mati, keluarga Jefferson tidak akan membiarkan mereka pergi dengan ringan bahkan jika mereka berhasil keluar hidup-hidup. Tapi mereka tidak mau. Saat ini Dominic meninggalkan kapal, dan beberapa saat kemudian, itu hancur dalam ledakan, membunuh semua orang di atas kapal. Awak kapal Strickland menyaksikan sisa-sisa pembakaran dalam keheningan yang berkepanjangan. Perdamaian telah memerintah benua legendaris selama bertahun-tahun, tetapi mereka baru saja melihat sekilas masa-masa yang bergejolak yang akan datang. Tyrell Jefferson, baris kedua, adalah salah satu Jefferson yang paling penting dari generasinya, kedua setelah Neil Jefferson, baris pertama. Keluarga Jefferson mengendalikan cornucopia, salah satu dari 5 besar, dan mendapat dukungan dari keluarga Jervis, salah satu dari 6 Stardom satu-satunya 6 faksi di alam bintang yang memegang kekuatan Raja Sage. Berbeda dengan Stricklands, yang telah lama menurun, keluarga Jefferson berada di puncak kekuasaan mereka. Kematian Tyrell Jefferson pasti akan membuat mereka marah, dan kehebohan mereka pasti akan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh benua legendaris. Namun, lebih dari keluarga Jefferson, saat ini Dominic penuh teka-teki itulah yang menarik perhatian semua orang di atas kapal Strickland. Dia tampak sangat muda. Penampilannya nyaris tidak berubah, sejak dia mendapatkan sistem. Karena kekuatannya meningkat pesat, sopan santunnya hanya menjadi lebih anggun. Awak kapal Strickland tidak bisa memahami kekuatan seseorang yang begitu muda namun mampu membunuh 2 Supremes dalam hitungan detik. Bahkan kurang bisa mereka percaya bahwa Dominic tidak memiliki dukungan dari setiap faksi besar. Bahkan orang yang sangat berbakat akan membutuhkan aliran dukungan yang tak ada habisnya untuk maju. Wax the Sages tidak pernah terdengar. Bukan tidak mungkin secara teori, tetapi sangat mustahil bagi seseorang semuda Dominic, karena kerugian finansial harus dikompensasi dengan pelatihan yang lebih lama dan lebih ketat. Apa yang Dominic telah ditampilkan hari ini, bagaimanapun, harus peringkat dia di antara Stardom Realm. Semua orang kecuali Daniel Strickland mulai curiga, oleh karena itu, bahwa ia adalah anak didik dari Stardom Six. Untuk apa lagi bisa menjelaskan kekuatannya? Sementara berbagai dugaan sedang diperdebatkan, Daniel Strickland mulai berbicara. Kalian semua tahu apa akibatnya jika kejadian hari ini dibocorkan. Aku akan mati dan begitu juga kalian semua. Aku percaya kamu tahu apa yang harus dilakukan. Yakinlah, Nona Strickland, bahwa kita lebih baik mati daripada mengeluarkan sepatah kata pun darinya. Yakinlah, Nona Strickland, kami memahami kehidupan kita sendiri dipertaruhkan. Dan pria ini menyelamatkan kita. Kita lebih baik mati daripada mengkhianatinya. Bagus, kata Daniel Strickland, sambil melihat ke depan dan melihat Dominic berjalan ke arahnya. East Zone adalah salah satu dari 5 zona perdagangan super di benua legendaris, bersama dengan South Zone, West Zone, North Zone, dan Mid Zone.
Setiap zona perdagangan super dikendalikan oleh salah satu dari 5 besar. The East Zone oleh Cornucopia dari Jefferson, West Zone oleh rumah komersial harta dari Stricklands, dan seterusnya. Di East Zone ada area pegunungan yang luas, berhutan lebat, penuh dengan satwa liar, dan hampir tidak tersentuh oleh peradaban. Di tengah hutan belantara ini terdapat hutan bangunan kuno, tempat tinggal utama keluarga Jefferson. Tak lama setelah kematian Tyrell Jefferson, bel mulai berdentang. 9 tol keras menghancurkan ketenangan pegunungan. Keributan pun terjadi. Ada apa? Kamu mendengar bel? Kapan terakhir kali ini terjadi? Siapa yang tahu? Cepat naik. 9 tol berarti bisnis yang serius. Kita akan tahu saat sampai di aula utama. Bergeraklah. Itu panggilan dari prioritas tertinggi yang ada. Jatuhkan apapun yang sedang kamu lakukan dan pergilah ke aula utama. Kerumunan orang mengalir keluar dari berbagai gedung dan menuju aula utama. Di atas menara tinggi, seorang pria berusia 30-an, duduk bersila dengan mata tertutup, juga terbangun oleh bel. Kenapa surat panggilannya? Ia bertanya-tanya sambil membuka matanya. Ada 9 tol tidak kurang, berarti masalah tidak bisa lebih mendesak. Apa berita besarnya? Pria itu berpikir sejenak, tapi tidak bisa memikirkan sebuah kemungkinan. Namun, bukannya menuju ke aula utama seperti yang dilakukan yang lain, dia tetap duduk dan menutup matanya lagi. Saat ini sebuah suara memanggil dari luar pintu. Panggilan prioritas tertinggi, Tuan Jefferson. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Apakah kamu ingin pergi dan melihat-lihat? Aku sedang melakukan sesuatu. Jawab pria itu tanpa membuka matanya. Kamu pergi dan cari tahu. Tapi apa? Katakan saja pada para tetua bahwa aku akan membuat terobosan dan aku harus tetap di atasnya. Itu akan memuaskan mereka. Sudah pasti, Pak. Orang di luar pintu pergi, dan keheningan dipulihkan. Orang yang tersisa Neil Jefferson, yang pertama dibaris ke kepala keluarga Jefferson, krim dari generasi muda. Meskipun masih satu tingkat di bawah beberapa orang di bagian paling atas, dia tidak diragukan lagi adalah salah satu yang terbaik, dan dia menjadi kepala keluarga berikutnya sudah pasti. Bahkan Tyrell Jefferson, sama sombongnya dengan dia, tidak bisa tidak memperlakukan Neil dengan hormat. Betapapun kerasnya ia berusaha, ia tidak bisa mengejarnya. Bahkan, kesenjangan tampak melebar setiap tahun, fakta Tyrell tidak menerima dengan baik. Setelah itu Tyrell menghilang untuk sementara waktu. Ketika dia muncul kembali, masih bersaing untuk posisi pertama di baris, dia mencoba sesuatu yang tidak konvensional. Dia memutuskan untuk menjilat ahli waris keluarga Jervis dengan menculik Daniel Strickland. Rencana itu, tentu saja, menjadi bumerang spektakuler. Mata tertutup, Neil Jefferson terus bermeditasi. Dia lupa waktu ketika dia sekali lagi terganggu, kali ini dengan ketukan di. Siapa itu? Tanya Neil Jefferson agak kesal. Dia membenci gangguan selama meditasi lebih dari apapun. Ini aku, Tuan Jefferson. Datang suara orang tua. Masuk, kata Neil Jefferson. Hal Jefferson, dengan rambut beruban, masuk. Orang mungkin tidak mencurigainya, tapi Hal Jefferson adalah Supreme tahap akhir. Dia adalah kerabat jauh Neil Jefferson dan juga juaranya, semacam pengawal. Keamanan Neil sangat penting bagi keluarga, lebih dari itu, katakanlah, Tyrell. Jika Tyrell mati, yang dia lakukan, keluarga Jefferson akan sangat marah. Tetapi jika Neil mati, mereka akan menjungkir balikan benua legendaris, dan bahkan para sage dalam keluarga mungkin mengambil tindakan. Perbedaan antara yang pertama dan yang kedua benar-benar besar, meskipun mungkin terdengar kecil, dan Neil memiliki juara sementara Tyrell tidak hanyalah salah satu manifestasi. Jika Neil, bukan Tyrell, yang menyerang Daniel Strickland, Dominic mungkin tidak memiliki banyak keunggulan atas Hal Jefferson. Tentu saja, dengan vitalitas dan pedang exorcismnya, Dominic tidak akan berada dalam bahaya, tetapi juga tidak akan merasa mudah untuk menghilangkan saksi. Neil Jefferson bangkit untuk menyambut Hal. Itu tidak pantas untuk menarik pangkat pada pelayan setia tua. Silakan duduk, Paman Hal, kata Neil Jefferson dengan hormat. Aku telah belajar untuk apa surat panggilan itu, Tuan Jefferson, kata orang tua itu. Kamu punya? Untuk apa itu? Neil Jefferson bertanya. Charles sudah mati. Charles sudah mati. Bagaimana? Neil Jefferson mengerutkan kening. Meskipun Neil tidak pernah menganggap serius barisan kedua, dia tahu satu atau dua hal tentang dia. Bahwa Tyrell cukup berbakat, meskipun kurang dari dirinya sendiri. Bahwa untuk sementara waktu dia telah bekerja keras dan bersaing untuk posisi yang pertama dalam barisan. Bahwa setelah dia dikalahkan dengan nyenyak, dia tetap diam selama beberapa waktu. Dan bahwa dia telah menjadi aktif lagi dalam beberapa tahun terakhir, dan telah dekat, seperti rumor, dengan Jarvises. Lalu tiba-tiba, dia meninggal? Keadaan kematian Tyrell masih belum diketahui, Tuan Jefferson, tapi tablet hidupnya hancur,
di mana keluarga mengeluarkan surat panggilan. Kepala dan petinggi sangat marah dan memerintahkan agar penyebab kematian Tyrell diketahui. Pelakunya, siapapun itu, dihukum dengan kematian yang menyakitkan dan keluarga pelakunya dimusnahkan. Kata Hal Jefferson dan menceritakan secara rinci proses di aula utama. Seluruh benua, kata Neil Jefferson setelah Hal selesai, akan belajar dari pembunuhan Jefferson baris kedua, dan itu akan menjadi pukulan mengerikan bagi reputasi kami. Aku tidak heran para petinggi marah. Kalau dipikir-pikir, apa yang terjadi dengan pengawal Tyrell? Mereka semua sudah mati, termasuk 2 Supremes tahap awal, kata Hal Jefferson. Jadi siapapun pelakunya memiliki kekuatan untuk membunuh 2 Supremes tahap awal. Tidak buruk. Siapa itu? Akan menjadi satu hal jika dia membunuh Tyrell secara tidak sengaja. Tapi jika dia mengejar Tyrell karena tahu dia seorang Jefferson, itu akan menarik. Neil Jefferson tersenyum, dan senyum menyeramkan itu. Setelah menghabisi keluarga Jefferson, Dominic kembali ke kapal Strickland, membuat semua orang kagum. Yang kuat dikagumi di mana-mana, tentu saja, tetapi tidak hanya itu. Dominic juga masih muda, yang bagi siapapun kecuali dirinya sendiri menyarankan bahwa ia mendapat dukungan dari faksi yang kuat. Daniel, pelayan Strickland, menganggap Dominic dengan kesukaan khusus. Sayang sekali nona mereka sudah bertunangan, meskipun itu pada seseorang yang juga memiliki kekuasaan memerintah dan status. Bukankah dia dan Dominic akan menjadi pasangan yang sempurna? Keluarga Jefferson sudah ditangani, Nona Strickland. Aku kira kita akan kembali dalam perjalanan kita. Dominic bertanya. Aku ingin bicara denganmu, Tuan Louis. Semua orang kembali ke stasiun mereka. Lakukan pemeriksaan, dan lanjutkan pada jalur yang sudah direncanakan. Roger, Nona Strickland. Daniel Strickland pergi. Dominic mengikuti, tidak menyadari bahwa dia mulai menyapanya secara berbeda. Tuan Louis bukannya. Dominic. Rupanya, Daniel Strickland, kagum, merasa kasual nama pertama tidak lagi tepat. Keduanya berjalan sampai ke sebuah kabin. Daniel Strickland membuka pintu dan masuk. Ini adalah kabinnya. Dominic berpikir dan ragu-ragu, tapi akhirnya memutuskan untuk masuk. Kabin itu dilengkapi dengan perabotan yang agak minim, tetapi rapi dan rapi, dengan aroma yang menyenangkan di udara. Ia memiliki semua tanda-tanda kamar kerja, kecuali bahwa kejelasannya tampaknya tidak cukup sesuai dengan kekayaan penghuninya. Silakan duduk. Daniel Strickland. Dominic duduk dan membuatkannya secangkir teh. Dia tampak terlatih dalam pembuatan teh, yang Dominic tidak memiliki selera untuk hal semacam ini, menelan ludah agak begitu saja. Untuk Dominic teh tidak berbeda dengan air, keduanya untuk memuaskan dahaga. Sekarang dia adalah seorang abadi, bahkan memuaskan dahaga telah menjadi sesuatu dari masa lalu. Daniel Strickland dengan ringan menggelengkan kepalanya karena kurangnya diskriminasi Dominic. Seorang pria dapat bekerja sepanjang hidupnya dan tidak mampu membeli 1 daun teh pun yang dia gunakan. Sungguh sia-sia, untuk teh yang sangat mahal untuk masuk ke tenggorokan Dominic yang tidak menghargai seperti ini. Namun, Daniel Strickland tidak mengatakan apa-apa, dan hanya menyesap dirinya sendiri dengan cara yang jauh lebih halus. Sejenak keduanya diam. Daniel, tatapan Strickland tidak pernah meninggalkan Dominic, seolah-olah mencoba untuk melihat melalui dia. Akhirnya, Dominic tidak bisa menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan yang selama ini ia khawatirkan. Kamu meminta aku untuk membunuh Cheryl Jefferson, Miss Strickland, dan jadi aku lakukan. Tapi aku tidak suka mendapat masalah. Bisakah aku mengandalkan orang-orangmu untuk merahasiakan perbuatanku? Dia telah membunuh semua orang di atas kapal Jefferson, tapi masih ada saksi hidup di atas kapal Strickland. Dominic tidak bisa membunuh mereka, tentu saja. Dia bukan maniak pembunuh. Meskipun demikian, dengan membiarkan orang-orang ini hidup, dia mengambil risiko. Kamu dapat mengandalkan mereka, Tuan Louis, kata Daniel Strickland. Orang-orangku benar-benar bisa dipercaya. Dan meskipun mereka dan aku tidak memiliki tangan langsung dalam kematian, kita semua dalam hal ini bersama-sama. Jika keluarga Jefferson mengetahui apa yang terjadi, mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu, tapi mereka pasti akan membunuh kita semua. Orang-orangku tidak bodoh. Mereka tahu lebih baik untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun. Luar biasa. Namun, kita harus bertindak lebih cepat, Miss Strickland. Aku akan sangat menghargai jika, dengan koneksi kamu di Treasure Commercial House, kamu akan membantu aku mendapatkan perusahaan aku dari tanah sesegera mungkin. Jika keluarga Jefferson datang mencari masalah, aku akan memiliki modal untuk melawan mereka dan untuk memastikan keselamatanmu. Jika kamu akan memaafkan aku karena usil, Tuan Louis, aku bertanya-tanya mengapa kamu terburu-buru untuk memulai bisnis. Ini adalah perintah dari mentor saya. Dominic menjelaskan. Dan ujian bagi aku. Untuk alasan apa aku tidak bisa memahami. Aku hanya tahu, sejak kecil, bahwa entah aku mengikuti perintah mentorku pada surat itu, atau aku akan dihukum.
Dia tipe orang yang bisa dinegosiasikan hanya setelah kesepakatan dilakukan. Tidak ada yang bisa lebih nyaman daripada memiliki mentor untuk menjelaskan setiap keanehan. Aku mengerti. Baiklah, aku akan membiarkan Soren mengurus persiapan sementara kita pergi ke pelelangan. Setelah pelelangan aku akan memberikan semua yang aku punya. Aku jamin, Tuan Louis, bahwa selama dana ada, perusahaan kamu akan berdiri dan berjalan dalam waktu singkat. Daniel Strickland tidak cukup melihat apa tujuan mentor itu, tapi dia percaya ada satu. Bagaimanapun, dia adalah seorang Raja Sage. Bukan tidak diketahui bagi seorang Raja Sage untuk menempatkan murid-muridnya melalui cobaan yang aneh. Kematian Tyrell Jefferson, apalagi, membuat Daniel Strickland tidak punya pilihan selain berpegang pada Dominic untuk perlindungan. Karena dia tidak begitu penting bagi keluarganya, dan jika kebenaran tentang kematian Tyrell Jefferson terungkap, sudah pasti keluarganya yang sudah berjuang lebih suka mengorbankannya untuk menenangkan keluarga Jefferson daripada menerima pukulan lain demi dirinya. Tentu saja, nasibnya dalam hal itu juga sebagian akan bergantung pada tunangannya. Mungkin dia akan menyelamatkannya. Tapi Daniel Strickland lebih suka tidak mempercayai keselamatannya pada pria itu. Dana tidak akan menjadi masalah, Miss Strickland, kata Dominic yakin. Mentor aku telah memberi aku banyak. Katakan saja apa yang kamu butuhkan. Masalahnya, aku harus menjauhkan namaku dari urusan perusahaan, jadi kamu harus menjadi wajah publiknya. Memang tidak ada yang lebih ia miliki selain uang. Semakin banyak Daniel Strickland habiskan, semakin baik baginya. Deal! Daniel Strickland katakan. Jika aku mungkin begitu lancang, Nona Strickland, apakah kamu keluarga tidak akan mempermasalahkan kamu memulai bisnis kamu sendiri? Jangan khawatir, Tuan Louis. Bukan berarti mereka peduli banyak tentang aku, tapi aku Strickland setelah semua. Aku diizinkan untuk pergi dengan caraku sendiri. Selama itu tidak merugikan bisnis keluarga, mereka tidak peduli. Bagus deh. Dominic berdiri, tersenyum, dan mengulurkan tangan. Aku pikir kita siap untuk memulai. Dengan bantuan Daniel Strickland, dia akan dapat menghabiskan lebih banyak, yang berarti lebih banyak poin super kaya, yang berarti lebih banyak kekuatan. Dan kemudian kematian Tyrell Jefferson akan berhenti menjadi banyak. Jika keluarga Jefferson membalas dendam, dia tidak keberatan memusnahkan mereka semua. Namun, untuk melakukan itu, mengingat bahwa Jefferson membanggakan 2 True Sage dan 3 Pseudo Sage, dia akan membutuhkan kekuatan seorang Sage King. Daniel Strickland juga berdiri, dan keduanya berjabat tangan. Tangannya agak dingin saat disentuh, tapi halus dan lembut. Dominic merasa seolah-olah dia memegang sepotong sutra. Dia mulai sedikit penasaran dengan penampilan Daniel Strickland. Dia memiliki sosok yang baik dan kulit yang halus. Dia pasti memiliki ketampanan juga. Sementara itu, Daniel Strickland tersipu di balik kerudungnya. Ini pertama kalinya dia sendirian dan pertama kalinya dia melakukan kontak fisik dengan pria sebayanya. Keluarga bergengsi seperti dia memiliki reputasi konservatif. Bahkan tunangannya itu belum menyentuh tangannya sebelumnya. Kita resmi berada di perahu yang sama, Tuan Louis. Siap melayanimu, Nona Strickland. Keduanya berbasa-basi saat kapal melaju menuju tujuan mereka, West Zone. Sementara itu, di East Zone keluarga Jefferson berebut. Kematian mendadak dari antrian kedua bukanlah masalah kecil. Keluarga, yang membanggakan dirinya atas pengaruhnya tidak hanya di benua legendaris tetapi di seluruh alam bintang, tidak begitu sedih dengan hilangnya calon penerus melainkan oleh penyok pada reputasinya. Tidak akan lama sebelum keluarga menghasilkan Tyrell Jefferson lain, tapi reputasinya tidak bisa pulih sampai pelakunya ditemukan dan dihukum mati mengerikan. Sampai itu terjadi, percakapan makan malam di semua Stardom Realm akan terus tentang betapa tidak kompetennya keluarga Jefferson. Dengan demikian, penyelidikan besar-besaran, dimulai dengan keberadaan terakhir Tyrell Jefferson yang diketahui, melemparkan East Zone ke dalam kekacauan. Jika dia tidak ditemukan di sana, penyelidikan akan segera menyebar ke seluruh benua legendaris. Kehidupan orang biasa tidak banyak terpengaruh, bagaimanapun, karena tentu saja bukan orang biasa yang membunuh 2 Supremes. Penyelidikan difokuskan pada tersangka yang Supremes atau lebih tinggi. Namun hal itu terhambat oleh fakta bahwa, dalam upaya untuk merahasiakan rencananya, Tyrell Jefferson dengan hati-hati menutupi jejaknya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa ia mungkin mati, dan bahwa rencananya mungkin ternyata bekerja melawan dia 2 kali lipat. Tidak hanya itu akan membuatnya terbunuh, tapi itu akan mencegah keluarganya untuk membalasnya. Tidak menemukan petunjuk sama sekali di East Zone, penyelidikan harus diperluas ke bagian lain benua. Pada saat yang sama, faksi-faksi utama di benua itu mulai mendapat kabar tentang kematian Tyrell Jefferson. Mereka mentolerir penyelidikan yang diperluas dengan pengetahuan bahwa keluarga Jefferson sedang marah dan cenderung mencurigai siapapun yang kurang patuh. Lebih baik biarkan mereka memiliki cara mereka untuk saat ini. Pada titik ini, Neil Jefferson beraksi. Bukan berarti dia peduli tentang Tyrell Jefferson, tapi ancaman terhadap reputasi keluarga dia tidak bisa mengabaikan dengan baik. Itu juga ujian para senior keluarga ingin melihat dia lulus.
Keberhasilan dalam membalas Tyrell akan meningkatkan reputasinya dan memfasilitasi transisi kekuasaan yang lancar di masa depan. Dan bahkan jika dia gagal, dia setidaknya akan memotong giginya. Neil Jefferson tahu apa yang dipertaruhkan dan berkomitmen penuh. Dia ditugaskan untuk menyelidiki West Zone, tanah Stricklands. Ini juga diatur untuk keuntungannya. Para tetua keluarga, yang setidaknya Supremes tahap akhir, telah mengambil zona lain, meninggalkan Stricklands, yang dikenal sebagai sesuatu yang penurut saat ini, Kenil sebagai tempat pengujian yang ideal untuk keterampilan politiknya. Kekuatan mentah tidak membuat kepala keluarga yang baik, setelah semua. Mengetahui gambaran besar juga penting. Saat Neil Jefferson memimpin armada melalui lubang cacing dari East Zone ke West Zone, Dominic dan Daniel Strickland bersiap-siap untuk mendarat. 5 zona perdagangan super mudah dihubungkan oleh lubang cacing, dan itu hanya perjalanan singkat dari mana saja ke tempat lain. Pelabuhan yang mereka dekati menangani hampir setengah dari throughput West Zone, sesuai dengan area luas dan lokasinya yang prima. Itu ramai dengan kapal dagang, hampir semuanya dengan tonase lebih dari 20 juta pound. Pendaftaran dengan otoritas pelabuhan diperlukan untuk masuk, tapi kapal Stricklands dibebaskan. Kapal Daniel Strickland langsung menuju markas Treasure Commercial House, tempat pelelangan akan berlangsung. Setelah turun curam, kapal mendarat di area pendaratan yang disediakan untuk kapal perusahaan. Ada kapal berangkat, kapal mendarat, dan kapal diparkir, membentang sejauh mata memandang. Daniel Strickland datang ke kabin Dominic dan mengetuk pintu. Dominic keluar dari meditasi dan membuka matanya. Siapa ini? Dia bertanya. Kita sudah sampai di markas, Tuan Louis, kata Daniel Strickland. Maukah kamu ikut denganku? Hanya sebentar, Nona Strickland. Dominic bangkit, menyampirkan kotak pedang di bahunya, dan menyelipkan botol anggur di bawah lengannya. Ia membuka pintu itu. Maaf membuatmu menunggu, Nona Strickland. Aku tidak tahu kamu minum anggur, kata Daniel Strickland sambil melirik botol. Kami memiliki segala macam anggur khusus di sini. Mau mencoba beberapa? Tidak, terima kasih, Nona Strickland. Sebenarnya aku tidak sering minum. Dominic menjelaskan. Ini hadiah dari mentorku, kecuali dia tidak mengatakan untuk apa. Jadi aku hanya membawanya kemana-mana. Aku mengerti. Dengan cara ini, Tuan Louis. Keduanya melangkah keluar dari kapal disambut salam dari beberapa orang Treasure Commercial House yang telah menunggu. Selamat datang kembali, Nona Strickland, ucap seorang pria tua dengan hangat sambil melangkah maju. Ini Mark Strickland, seorang manajer di kantor pusat. Senang bertemu denganmu lagi, Mark, kata Daniel Strickland. Ini adalah teman aku, Tuan Dominic Louis, datang ke sini untuk lelang. Tolong ambilkan dia penthouse dan undangan pelelangan. Dengan senang hati, jawab Mark Strickland. Ayo kita pergi. Daniel Strickland berpaling ke Dominic. Mari aku ajak kamu berkeliling. Kamu baik sekali, Miss Strickland, kata Dominic, dan diikuti. Mark Strickland mengerutkan kening saat dia melihat pasangan itu pergi.